Berikutnya adalah tahap transaksi jasa. Tahap transaksi jasa itu adalah kontak konsumen produsen dalam transaksi layanan. Memahami sistem pelayanan, teater sebagai metafora untuk penyampaian layanan atau perspektif integratif. Yang pertama adalah transaksi layanan. Transaksi layanan, waktu di mana pelanggan berinteraksi langsung dengan penyedia layanan. Jadi ketika kita sudah memutuskan atau mencari atau mau membeli produk A nih, maka kita datang ke counter, maka di sana akan ada terjadi interaksi antara pembeli dan penjual. Model dan frameworknya itu yang pertama adalah moment of truth. Ya. Pentingnya mengelola titik kontak dengan konsumen. Jadi ketika proses pelayanan itu pun kita perhatikan di contohnya di counter ya. Di counter pun ada sih memang yang ada sekatnya, tetapi juga ada sales yang di luar sekat tersebut. Nah, itu pun juga ada. Untuk apa? Agar mereka juga seolah-olah itu sama dengan kita, sama dengan customer. Seperti itu. Jadi, untuk proses closingnya itu akan lebih cepat daripada ketika kita menunggu di belakang sekat tadi. Yang kedua adalah model kontak tinggi atau rendah. Jangkauan dan sifat titik kontak. Jadi, apakah proses pembeliannya itu lebih mudah atau gimana, atau jarak antara konsumen dengan konsumen dengan penjual itu dekat dan lain sebagainya. Itu pun juga perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah model layanan. Ya, adanya variasi interaksi itu pun juga bisa terjadi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita pesan makanan. Nah, kalau biasanya dulu kita pesan makanan di kasir nih, ya, pesan makanan di kasir, terus kita menunggu di tempat duduk. Ada juga yang harus antri di kasir. Nah, atau ketika ada yang langsung duduk, terus ada waitress yang datang, atau bisa pesan melalui online, atau bisa pesan melalui komputer dan lain sebagainya. Itu pun bisa menjadi variasi interaksi dalam model layanan. Yang keempat adalah metafora teater, pengilustrasian untuk menggambarkan komponen layanan. Nah, itu pun juga bisa dilakukan. Itu tadi, ketika ini tergantung dari produknya juga dan tergantung dari konsep yang pengen diberikan dari perusahaan. Mereka ingin membuat experience seperti apa dari konsumen. Nah, karena ya bermacam-macam. Contohnya ketika kita di rumah makan, itu pun gaya pelayanan juga berbeda-beda. Kalau di angkringan kita makan dulu baru bayar. Ada juga yang bayar dulu baru makan, ya kan seperti itu. Karena seperti itu. Transaksi layanan mulai dari kontak tinggi dan rendah. Nah, contoh dari layanan kontak tinggi itu adanya ini tadi ya, nursing home, nah, adanya ART dan lain sebagainya. Itu adalah pelanggan mengunjungi fasilitas layanan dan tetap tinggal selama pemberian layanan. Yang kedua adalah kontak aktif, melibatkan banyak orang dalam proses layanan. Adanya good restoran, online travel, hotel, motel, dan lain sebagainya. Ada yang kedua adalah layanan kontak rendah, sedikit atau tidak ada kontak fisik. Kontak biasanya dalam jarak dekat melalui saluran distribusi elektronik atau fisik, difasilitasi oleh teknologi baru. Contohnya TV kabel, ya, asuransi, internet banking, internet service dan lain sebagainya. Itu pun kontak fisik antara penjual dan pembeli itu kecil dan nyaris nggak ada. Yang kedua adalah sistem pelayanan. Itu model yang digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman konsumen dalam menikmati jasa yang mencangkup faktor-faktor yang terlihat maupun tak terlihat. Nah, jadi itu ada service operation system, ada service delivery system. Nah, jadi itu tadi bisa langsung dilihat atau dirasakan oleh konsumen, ada juga yang melalui pengiriman, itu pun juga bisa dilakukan. Jadi ada dua tadi adalah operasi layanan dan pengiriman layanan. Kalau operasi layanan, inti teknis tempat di mana input diproses dan elemen layanan dibuat. Bagian ini biasanya berada di belakang dan tidak terlihat oleh pelanggan. Misalnya dapur di restoran. Apa yang terjadi di bagian ini biasanya tidak menarik bagi pelanggan, kecuali jika itu secara langsung mempengaruhi aktivitas di bagian depan. Yang kedua adalah pengiriman layanan, bagaimana di bagian di mana perakitan akhir, elemen layanan berlangsung dan layanan diberikan.
melibatkan interaksi pelanggan dengan operasi dan pelanggan lainnya. Subsistem ini mencangkup bagian sistem operasi layanan yang terlihat. Metafora teater, perspektif integratif, adanya layanan, bahasa layanan yang disediakan untuk menikmati layanan atau peran, seperti halnya para aktor, pekerja memiliki peran dan perilaku, atau personil, karyawan bagian depan layanannya para aktor, naskah, ketentuan mengenai standar perilaku yang dilakukan karyawan dalam melayani konsumen. Jadi dalam proses pelayanan jasa itu tidak selalu orang itu langsung berinteraksi. Itu tadi seperti metafora teater. Adanya aktor yang memerankan hal tersebut, naskahnya, dan lain sebagainya, kita tinggal menikmati saja. Ya, lebih seperti itu. Dari tahap transaksi jasa itu pun bermacam-macam tadi ya. Kita lanjut di tahap pasca transaksi. Yang pertama adalah evaluasi atas kinerja pelayanan. Ya. Yang kedua adalah keinginan pembelian ulang di masa mendatang. Yang pertama adalah ketika kita mengevaluasi atas kinerja pelayanan, kita perlu melihat bahwasanya yang namanya kepuasan pelanggan itu adalah bagaimana perusahaan itu melampaui ekspektasi yang diharapkan oleh konsumen. Nah, adanya kegembiraan adalah fungsi dari 3 komponen. Yang pertama adalah kualitas layanan tingkat tinggi yang tidak terduga, adanya gairah, misalnya kejutan atau kegembiraan. Yang ketiga adalah emosi positif, misalnya kesenangan, kegembiraan ataupun kebahagiaan. Nah, jadi di dalam proses pelayanan itu pun akan perusahaan pelanggan itu akan merasa puas apabila mereka mendapatkan apa yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Apalagi ada layanan khusus nih. Ya, adanya ternyata ketika kita beli produk A, maka kualitasnya itu lebih tinggi dari apa yang katanya orang itu lakukan. Ternyata ada diskon. Ternyata ada bonus nih yang diberikan oleh perusahaan. Atau adanya kesenangan ketika mereka mendapatkan produknya. Ada hubungan strategis antara kepuasan pelanggan dan kinerja perusahaan. Dengan menciptakan nilai yang lebih bagi pelanggan atau peningkatan kepuasan, perusahaan menciptakan nilai lebih bagi pemilik atau peningkatan laba. Ya. Jadi ketika perusahaan itu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, maka itu akan membuat pelanggan itu akan membeli dengan senang hati. Nah, jadi sama seperti yang saya katakan dulu, seseorang atau pelanggan itu akan pertama tadi mencari tahu. Nah, ketika sudah tahu, mereka akan kepo nih, mereka akan lebih mencari stalking ya kan? Mereka akan lebih mencari, ketika mereka sudah mencari, mereka akan membeli. Ketika cocok akan membeli, ketika membeli dan mereka merasa puas, maka mereka akan beli lebih banyak. Ketika mereka beli lebih banyak, maka mereka akan merekomendasikan secara langsung kepada temannya. Atau secara tidak langsung, konsumen tersebut menjadi marketing kita. Seperti itu. Menjadi marketing sukarela tanpa dibayar. Jadi lebih ke seperti itu. Poinnya dalam proses pemasaran jasa itu dalam melihat atau menganalisa perilaku konsumen, ya, itu ada 3 hal tadi. Ya. Itu adalah tahap pra pembelian. Jadi sebelum membeli mereka bagaimana kebiasaan mereka mencari jasa kita. Terus ketika tahap transaksi jasa, bagaimana perusahaan memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dan juga pada saat pasca transaksi, apakah konsumen itu merasa puas atas apa yang diberikan atau pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, poinnya di situ. Jadi tidak hanya ketika transaksi saja, tetapi adalah ketika mereka setelah transaksi ngapain. Apakah ketika ada keluhan, perusahaan itu juga gercep ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Itu teman-teman dari sini untuk perilaku konsumen dalam konteks pemasaran jasa.